Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita akan bahas dulu bahwa manusia sebagai makhluk individu. Jadi individu berasal dari bahasa Latin individuum, ada juga dalam bahasa Inggris individuate gitu ya. Artinya tidak, individuum terbagi. Artinya dia tidak terbagi. Dalam hal apa yang tidak terbagi? Bahwa tidak terbagi bahwa manusia itu tidak bisa terbagi dari unsur jiwa dan raga, atau juga disebut dari unsur jasmani dan rohani atau unsur fisik dan psikis. Jadi dua hal ini tidak bisa terpisahkan dari arti yang namanya manusia sebagai makhluk individu. Ketika misalnya ada ketidaksinkronan atau sudah tidak menyambung antara jiwa dan raganya, itu manusia itu tidak bisa dikatakan lagi sebagai makhluk individu ya. Dan manusia sebagai makhluk individu adalah manusia sebagai perseorangan yang memiliki sifat sendiri-sendiri, karena tadi gabungan antara jiwa dan raga manusia itu, individu masing-masing orang itu akan berbeda-beda gitu ya. Jadi makanya ketika kita memahami seseorang sebagai makhluk individu, kita harus memahami bahwa dia mempunyai sifat sendiri yang memang bawaan dia dari lahir gitu ya. Nah, dan itu yang kemudian kita pahami bahwa kalau dalam ilmu biologi atau ilmu kesehatan juga dipahami bahwa ada namanya dalam individu itu ada faktor genotip dan ada faktor fenotip gitu ya. Nah, kalau genotip itu ya memang tanpa ekspresi yang dia dibawa sejak lahir, dan bisa jadi genetik gitu ya, atau bisa jadi minat bakat gitu. Itu genotip yang tidak terlihat gitu, tidak ada ekspresi gennya. Dan ini merupakan faktor keturunan yang dibawa individu itu sejak lahir. Sedangkan kalau fenotip adalah dapat diamati, ada bentuknya gitu, misalnya kayak rambut pirang gitu ya, atau mata warna biru, warna mata coklat. Nah, itu fenotip ya, jadi dapat diamati. Dan dua hal ini adalah perpaduan seorang manusia dia sebagai individu. Jadi kita harus memahami bahwa dia individunya seperti ini gitu ya. Nah, itu bagian dari memahami bahwa manusia itu sebagai makhluk individu. Nah, apa yang kemudian mempengaruhi adanya perbedaan perpaduan antara genotip dan fenotip itu gitu ya? Kenapa sih akhirnya antara suku A dan suku B itu bisa berbeda gitu? Individu pada suku A dan individu pada suku B bisa berbeda gitu misalnya, atau individu di kalian saja misalnya teman individu yang ada tinggal di Serang dengan individu yang tinggal di Banten, kenapa bisa berbeda gitu ya? Dan itu yang kemudian dipengaruhi oleh berbagai hal, dan ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Ada yang kemudian pandangan nativistik itu mengatakan bahwa memang seorang individu tumbuh dan berkembangnya itu karena memang faktor dari dalamnya sendiri. Ya udah, karena memang dia udah punya bakat gitu ya, atau dia sudah punya potensi gitu ya. Nah, kalau dalam kesehatan kita sering dengar misalnya keluarganya emang overweight semua gitu ya. Jadi itu, dan memang orang tuanya juga udah besar-besar gitu ya, udah obesitas juga orang tuanya, wajar aja anaknya jadi overweight gitu. Nah, itu pandangan nativistik bahwa menganggap bahwa pertumbuhan dari perkembangan satu individu itu karena dasarnya itu adalah dari faktor individunya. Nah, tapi kemudian ada faktor empiristik gitu. Empiristik itu yang dia menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu itu ditentukan atas faktor lingkungan gitu. Karena lingkungannya yang membentuk dia, mau dia
bawaan dasarnya seperti apa, tapi kalau lingkungannya baik, misalnya dalam arti misalnya keluarganya ayahnya ibunya obes, tapi dia kok nggak obes gitu ya, misalnya anaknya ternyata ibunya menyekolahkannya ke sekolah di sekolah, terus dia aktif melakukan ekskul olahraga gitu ya, sehari-hari dia tidak sedentari aktivitas fisiknya, akhirnya dia tidak overweight. Nah, pandangan itu kemudian juga ada bahwa bukan karena dasar individunya, tapi karena faktor lingkungannya yang kemudian merubah dia. Tapi kemudian ada pandangan konvergensi, itu di mana suatu pertumbuhan dan perkembangan individu itu ditentukan oleh ada faktor individunya dan ada faktor lingkungannya gitu. Sebagai contoh misalnya kayak tadi kasus orang tuanya obesitas, anaknya juga ternyata obesitas, setelah dilihat ternyata memang dia sudah punya bakat lahir dari orang tuanya bahwa dia obes, kemudian ternyata aktivitas fisik di sekitar lingkungan rumahnya juga sedentari, misalnya yang banyak menonton TV gitu ya, kemudian kurang gerak atau kurang aktivitas di luar rumah gitu ya. Itulah kemudian yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu dilihat dari pandangan konvergensi. Jadi nanti ketika kita memahami suatu makhluk individu, kenapa sih dia jadi diabetes gitu. Nah, kita akan lihat pandangannya bahwa ternyata mungkin dia karena konvergensi, dan memang orang tuanya ada bakat, kemudian dia juga aktivitas dia sehari-harinya juga kurang, di lingkungan juga dia kurang aktivitas gitu ya. Itu yang harus kita pahami nantinya ketika melihat suatu permasalahan gizi di masyarakat. Nah, dan ketika itu kemudian manusia sebagai individu itu kemudian tumbuh dan berkembang, maka dia punya peranan manusia sebagai makhluk individu itu bahwa manusia itu akan selalu berusaha untuk menjaga dan mempertahankan harkat martabatnya. Jadi memang itu sudah dasarnya manusia sebagai individu gitu ya. Misalnya dalam satu komunitas, ketika berbicara individu pasti masing-masing akan mempertahankan harkat dan martabatnya gitu ya. Kemudian juga mengupayakan terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia. Jadi sudah kodratnya seorang manusia itu misalnya membutuhkan makan, ya itu sudah upaya, dan dia akan selalu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi itu, misalnya sandang, pangan gitu ya, papan gitu ya. Jadi itu menjadi usaha manusia sebagai individu gitu ya. Kemudian yang ketiga itu merealisasikan segenap potensi diri baik jasmani dan rohani. Jadi kalau misalnya kita menemukan nanti individu yang ternyata dia sudah tidak bersemangat misalnya untuk untuk beraktivitas, untuk menggapai cita-cita, nah itu perlu dipertanyakan peran dia sebagai manusia dalam hal individu itu mungkin sudah tidak terpenuhi lagi. Akhirnya mungkin ada gangguan antara jasmani dan rohani. Dan yang keempat adalah memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup. Inilah yang kemudian nanti melahirkan manusia itu kenapa kemudian bisa berbuat hal-hal yang melebihi batas, karena memang pada dasarnya manusia itu akan punya rasa untuk melakukan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dirinya. Jadi memang sudah ada dasarnya kita sebagai makhluk individu untuk melakukan itu ya. Oke, Ibu tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.